Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR dan Gubernur Yogyakarta resmikan jembatan Kretek 2 di Kabupaten Bantul, Jawa Tengah. Presiden berharap pembangunan infrastruktur jalan lintas di Pulau Jawa ini dapat memperlancar distribusi logistik antar daerah. Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah meresmikan jembatan Kretek 2 Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jembatan yang dibangun dengan anggaran 364 miliar rupiah akan menjadi penghubung antara Desa Tirtohargo dengan Desa Parangtritis. Meski demikian, pembangunan jembatan Kretek 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah menghubungkan ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa melalui jalur lintas selatan dengan total panjang 1.320 km. Sementara untuk panjang jembatan Kretek 2 sendiri kurang lebih 600 meter dengan penanganan dari Kementerian PUPR sebesar 2,6 km. Jembatan ini dibangun sejak 2021 dan telah diuji coba secara fungsional pada 31 Januari 2023. Secara geografis, jembatan ini melintas di atas Sungai Opak dan berada di sesar aktif pergerakan tanah sehingga Kementerian PUPR menyematkan teknologi lead rubber bearing yang tahan gempa dalam pembangunannya. Tidak hanya itu, jembatan Kretek 2 memiliki 4 jalur dan 2 arah, juga dilengkapi dengan jalur sepeda dan pejalan kaki serta penerangan saat malam. Operasionalnya pun juga akan berlangsung selama 24 jam. Kita harapkan kecepatan jalur logistik, mobilitas orang, mobilitas barang, semuanya bisa lancar karena kita telah memiliki jalur lintas selatan. Dan kita harapkan daya saing produk-produk yang ada, yang diproduksi di Jawa bagian selatan ini bisa masuk ke pasar dengan competitiveness yang jauh lebih baik. Jembatan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas lintas selatan dan mendorong mobilitas logistik, serta potensi ekonomi yang lebih maju bagi masyarakat sekitar. Sangat bermanfaat sekali, yang dulunya dari misalnya kami harus ke Parangtritis, itu harus memutar jauh, sekarang setelah ada jembatan ini, akses ke Parangtritis dan pantai-pantai lainnya semakin mudah. Memperlancar banget lah. Kan bisanya rutenya kan dari sana muter ke sana, rutenya singkat. Manfaatnya banyak, kita bisa ngasih peluang orang yang ekonominya menengah bisa usaha di sana rame, alhamdulillah. Informasi lainnya, jumlah jemaah haji Indonesia meninggal di Tanah Suci kembali bertambah hingga hari ke-14 operasional haji 5 Juni 2023. Berdasarkan update data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama, jumlah jemaah wafat di Tanah Suci berjumlah 15 orang. Operasional jemaah haji Indonesia memasuki hari ke-14. Hingga hari ini, Senin 5 Juni 2023, juru bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat Ahmad Fauzin terus mengimbau bagi jemaah haji lanjut usia untuk menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Kemenak juga mengingatkan kepada seluruh jemaah selalu menggunakan alas kaki dan kaos kaki untuk menghindari kaki melepuh akibat cuaca panas di Tanah Suci. Berdasarkan Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji Terpadu, Ahmad Fauzin menyebut total jemaah haji yang sudah tiba di Madinah berjumlah 73.577 orang atau setara dengan 191 kelompok terbang. Sementara untuk jemaah calon haji yang tercatat meninggal dunia bertambah 3 orang, maka hingga hari ke-14 penyelenggaran ibadah haji 1444 Hijriah, jumlah jemaah haji Indonesia meninggal dunia menjadi 15 orang. Saudara hadirin yang saya hormati, terdapat 3 jemaah haji yang meninggal dunia, yaitu atas nama Muhammad Yusuf Dedeh, asal kelompok terbang BTJ 04. Yang kedua, Umi Hanik Mu'alam, asal kelompok terbang SUB 26. Dan yang ketiga, Jajang bin Ijin, asal kelompok terbang JKS 09. Sehingga hingga saat ini, jemaah yang wafat berjumlah 15 orang. Lebih lanjut, Ahmad Fauzin juga mengimbau bagi para jemaah haji yang ingin mengabadikan momen foto atau video saat melakukan ibadah ke depan Ka'bah agar dapat mengikuti aturan sebagai berikut. Di antara larangan keras yang perlu diperhatikan jemaah di area Masjidil Haram adalah membentangkan spanduk untuk berfoto bersama, selfie di depan Ka'bah dengan benda-benda yang menyerupai manusia, hewan, seperti wayang dan sejenisnya.
Bila melanggar larangan tersebut akan berakibat hukum dari otoritas keamanan Arab Saudi. Karenanya, pemerintah terus mengingatkan agar jemaah fokus beribadah selama di Tanah Suci. Bila menemui kesulitan, segera dan jangan sungkan untuk minta bantuan kepada petugas yang ada. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas sebanyak 31 pekerja migran Indonesia program Government to Government Korea Selatan. Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi berpesan pada para pekerja migran Indonesia untuk dapat menghormati aturan dan hukum negara setempat. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas 31 orang pekerja migran Indonesia dalam program G2G Korea Selatan. Program Government to Government merupakan salah satu dari 5 skema penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sekaligus kerjasama dengan pemerintah luar negeri untuk penempatan pekerja migran ke negara tersebut. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinaldi menyebutkan bahwa prosesi pelepasan yang digelar untuk para pekerja migran Indonesia dalam bentuk kehadiran pemerintah membuka sebanyak mungkin peluang kerja bagi masyarakat. Karena keberangkatan adik-adik seluruh CPMI ke Korea ini maupun yang skema G2G lainnya seperti Jepang dan Jerman itu berdasarkan kalau di Korea namanya SLC, Standard Labor Contract. Jadi berapa banyak SLC yang turun itulah yang bisa diberangkatkan setiap biasanya Senin dan Selasa. Dan kali ini hanya 31 dan kami sedang bekerja keras untuk minggu depan akan lebih banyak lagi yang diberangkatkan, kurang lebih 200, dan mungkin akan puncaknya di bulan Juli akan lebih banyak lagi ratusan CPMI Korea yang akan berangkat. Di samping kami juga mendorong keberangkatan para CPMI ke negara lainnya, khususnya skema G2G, Jepang dan Jerman. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 26 laki-laki dan 5 perempuan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja di bidang sektor manufaktur dan perikanan. Rinaldi berpesan kepada para pekerja migran Indonesia untuk dapat menghormati aturan dan hukum negara setempat, sebab pekerja migran Indonesia adalah duta pahlawan devisa. Karena bagaimanapun juga kalian adalah duta bangsa, membawa nama baik bangsa, dan bahkan kalian sudah dibekali yang namanya credential letter. Credential letter ini adalah surat kepercayaan. Tidak semua orang memiliki credential letter. Ini versi credential letter dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Credential letter ini menyebutkan bahwa kalian adalah warga negara yang baik, yang terlatih, terdidik, mohon dapat dihormati hak dan kewajibannya. Artinya apa? Pemerintah sudah meyakini bahwa kalian adalah orang-orang terpilih yang berangkat, sehingga pada kewajibannya lah pihak majikan yang menerima kalian untuk menghormati dan menghargai kalian semua. Pemirsa, penurunan angka inflasi di Indonesia saat ini terbilang lebih cepat dibanding dengan prediksi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Senin 5 Juni 2023 menyebutkan, inflasi di Indonesia mengalami penurunan yang lebih cepat daripada prediksi Bank Indonesia. Dengan semakin turunnya angka inflasi ini, Bank Indonesia optimis mampu mendukung prospek perekonomian Indonesia tahun 2024 yang lebih baik. Pada bulan Maret 2023, BPS merilis inflasi Indonesia berada pada angka 4,97%. Sementara itu pada April 2023, inflasi di Indonesia mengalami penurunan yang cepat, yakni di angka 4,33%. Angka ini dinilai Bank Indonesia turun lebih cepat dibandingkan prediksi Bank Indonesia sebelumnya, yang menyebutkan mulai Agustus 2023 inflasi akan turun di bawah 4%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi turun lebih cepat dari prediksi Bank Indonesia, yakni konsistensi kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh BI, terkendalinya nilai tukar rupiah, koordinasi yang sangat erat dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi BBM maupun energi juga menjadi salah satu faktor untuk menekan angka inflasi. Peri Warjio menyebutkan inflasi inti saat ini juga rendah di angka 2,94%, inflasi makanan 3,74%.
Bank Indonesia meyakini inflasi akan terkendali ke depannya dan diperkirakan inflasi IHK tahun 2023 akan segera kembali ke dalam kisaran 3,0 +-1% pada triwulan 3 2023 dan berada pada kisaran 2,5 +-1% pada tahun 2024. Ini jauh lebih cepat dari yang dulu kita misalnya pada September 2023 11,3%, dan ini terima kasih Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan dengan TPI, TPID itu berhasil. Oleh karena itu, kami terus meyakini bahwa inflasi akan terkendali ke depan. Di tahun ini inflasi IHK kami perkirakan bisa dikendalikan di dalam kisaran 3 +-1%. Perkiraan kami adalah 3,3% pada akhir tahun 2023 nanti. Pada tahun depan kami juga meyakini bahwa inflasi akan terkendali pada kisaran targetnya 2,5 +-1%. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog rancangan pengaturan sistem komunikasi publik nasional sesaat lagi.